Makhluk paling kreatif di muka bumi ini adalah kapitalisme. Kenapa seperti itu? Kita akan jelaskan secara singkat. Jadi kapitalisme itu adalah satu modus produksi bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk bertahan hidup, untuk bersosialisasi, dan seterusnya sehingga dia mampu untuk membangun satu peradaban. Kita mengenal beberapa modus produksi yang pernah ada sejauh ini. Ada modus produksi merkantilisme, kemudian ada modus produksi komunisme, termasuk juga ada modus produksi kapitalisme. Kapitalisme hari ini tentu saja berbeda dengan kapitalisme beberapa waktu yang lalu. Hari ini kapitalisme semakin canggih, dia semakin mutakhir. Kalau dulu kita berbicara kapitalisme, kita berbicara produksi, maka kita berbicara apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan produksi. Dua di antaranya yang paling penting dalam rumus ekonomi klasik adalah sarana produksi dan tenaga kerja. Bahkan dalam kajian yang lebih detail, itu tenaga kerja menjadi bagian daripada apa yang disebut sebagai sarana produksi. Sarana produksi ini bisa berupa tanah atau lahan, dia juga bisa berupa bangunan, gedung, pabrik, industri, dan sebagainya. Dia juga bisa berwujud peralatan-peralatan industri, baik yang sederhana sampai kepada yang paling canggih. Hari ini bagian dari sarana produksi adalah artificial intelligence. Bahkan internet juga menjadi bagian dari sarana produksi. Kalau dulu, hari ini juga masih ada beberapa bahwa kegiatan produksi dilaksanakan di dunia yang nyata, di bumi. Dia butuh tanah untuk dibangun pabrik, dia butuh lahan untuk ditanami kelapa sawit, dia butuh lahan juga untuk diekstraksi tambang, emas, nikel, batu bara, dan lain sebagainya. Maka karena keterbatasan lahan, kemudian kepentingan untuk melakukan produksi, untuk melakukan akumulasi kapital yang tidak pernah berhenti, maka sudah ada inisiatif untuk menggeser, membangun, menciptakan ruang ekonomi baru. Apa ruang ekonomi baru itu? Ruang ekonomi baru yang hari ini kita kenal sebagai dunia maya atau dunia digital. Konsep-konsepnya sudah sangat banyak. Apakah itu industri metaverse, kemudian hari ini ada persaingan yang kita ketahui, ada DeepSeek yang mencoba untuk menyaingi ChatGPT dan lain sebagainya. Ruang ekonomi baru itulah kemudian yang seakan-akan tidak terbatas. Namun kita juga harus mulai mewaspadai bahwa kalau di dunia nyata ini tanah, kemudian lahan dibatasi dengan peraturan, dengan hak milik, sertifikat, dan lain sebagainya, meskipun itu masih bisa diserobot, masih bisa digusur, masih bisa dirampas dengan berbagai pendekatan, di dunia maya pun nanti akan dibatasi oleh satu hal yang disebut sebagai copyright atau hak cipta. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kreativitas dituntut untuk bisa terus berproduksi, untuk bisa menciptakan kesejahteraan. Namun catatannya, sampai hari ini makhluk di bumi yang paling kreatif itu adalah kapitalisme. Bagaimana kita melawan kapitalisme? Tidak mudah, tidak seperti yang kita bayangkan, teriak, demonstrasi, melakukan boikot dan sebagainya. Karena kapitalisme itu hanya akan runtuh kalau kita berhenti membeli. Sementara kita tidak bisa berhenti membeli dengan mudah. Bahkan segala sesuatu yang kita tidak merupakan kebutuhan itu dipaksa, didesain sedemikian rupa, didoktrin sedemikian rupa seolah-olah itu menjadi kebutuhan kita. Produknya diciptakan dulu, kemudian keinginan untuk membeli, pikiran untuk menganggap itu sebagai kebutuhan itu diciptakan dengan segala metode, dengan segala kreativitas. Itu catatan dari saya bahwa selama ini makhluk di bumi yang paling kreatif itu adalah kapitalisme. Apakah kita akan menyerah atau kita akan mengimbanginya? Tentu kita harus menjadi makhluk yang pintar. Catatannya, syaratnya ada 3. 1, banyak belajar, membaca, banyak menulis, dan diskusi. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat malam. Salam perspektif.